Memang begitu kok cara pengobatannya. Memang nyentrik ya sambung Aminah sambil tersenyum. Matanya asik mengamati jalanan sambil memajukan mobilnya. Hehehe, apa kan kata Umi? Jawab Lili. Tangannya sibuk dengan HP-nya. Dia sedang melakukan transaksi internet banking, mentransfer uang bayaran yang dia janjikan bersama Alif untuk Pak Sarjito, toko ahli pengobatan tadi yang ia sewa. Setelah beres, dia menolehkan kepalanya ke belakang, ke arah Alif yang duduk bersandar di jok belakang. Alif kok diam saja, matanya memandang ke Arif sambil memberikan kode. Hehe, bagi Alif sih yang penting semua beres, ya kan Mi? Dia balas menatap. Iya sayang, Aminah membalas dari belakang kemudi. Setelah mengantarkan Lili ke rumahnya, Aminah langsung pulang bersama Alif. Dirinya merasa sangat penasaran dengan isi amplop dari Pak Sarjito tadi. Makanya dia menolak ajakan mampir dari Lili di rumahnya tadi. Satu-satunya yang diinginkannya saat itu adalah segera sampai ke asrama Syah Mama dan mengetahui apa saran pengobatan yang diajukan oleh Pak Sarjito. Sampai di asrama, Alif yang tahu bahwa Aminah membutuhkan waktu privat untuk membuka amplop itu langsung pergi ke kamarnya sendirian. Sementara itu, Aminah langsung duduk di pinggir ranjangnya setelah mengambil amplop dari tasnya yang lalu dia letakkan di atas meja. Dengan hati berdebar, Aminah membuka amplop itu. Hanya ada selembar kertas di sana. Kertas warna putih dengan tinta berwarna merah. Dibacanya coretan singkat dengan tulisan tangan buruk yang tertulis di sana. Betapa ia terkejut dan dia langsung tersentak. Isi surat itu sederhana dan sangat singkat. Diagnosis si ahli pengobatan alternatif itu ternyata bahwa ada orang iri yang mengguna-gunai dirinya dengan guna-guna yang begitu sangat ampuh. Guna-guna itu dilakukan untuk sebuah ritual bersamanya selama 7 hari 7 malam. Akibat dari guna-guna itu, selama 3 bulan orang yang dikenainya akan merasa sakit di kepala. Lalu setelah itu dia pun akan meninggal. Solusi penyembuhannya tentu saja hanya ada satu cara. Demikian tertulis di kertas tersebut. Aminah harus bersama Alif selama 4 minggu. Dengan demikian, guna-guna itu akan berbalik kembali pada si pengirim dan Aminah akan sembuh total dari penyakit tersebut. Aminah menatap kertas putih dengan coretan warna merah itu sambil meraba kepalanya yang akhir-akhir ini semakin pusing. Saat itu 2 hari setelah dia pergi ke pengobatan alternatif bersama Lili dan dia masih belum mengambil keputusan langkah apa yang bakal dia ambil. Dia masih bimbang. Kemarin dia sudah mengunjungi Lili, berdebat panjang dengannya, yang intinya Lili mendukung keputusan pengobatan alternatif itu. Di satu sisi antum kan tidak mau, Umi. Jelas, anak juga tak bakalan mau dalam kondisi biasa. Tapi ingat bahwa ini mungkin satu-satunya cara supaya antum sembuh. Karim sudah berangkat kan? Nah, anak yakin penyakit pusing di kepala antum akan semakin menjadi-jadi juga karena antum sudah tak memiliki pelindung sama sekali. Jadi kalau menurut anak ini merupakan satu-satunya pilihan buruk di antara beberapa yang paling buruk. Aminah lantas diam setelah mendengar itu. Lalu dia mengangkat kepalanya sambil berkata ragu. Tapi masa sama Alif sih Dia kan anak saya. Sama pria lain aja nggak boleh, apalagi sama anak kandung sendiri. Benar nggak? Ais, Lili mengibaskan tangannya. Ingat bahwa darurat itu membolehkan segala cara yang diharamkan. Antum pasti sudah paham itu. Aminah semakin menunduk. Betul, dia memang paham arti yang diucapkan oleh Lili di atas. Sambil diminum tehnya ya Lili mencoba mencairkan suasana. Didahuluinya mengambil gelas teh. Aminah menyusul.
Lili tersenyum dalam hatinya. Sesuai petunjuk Alif, dirinya sudah memberikannya apa yang memang harus diberikan ke dalam teh Umi Aminah. Aminah berkata dengan ragu. Kalaupun misalnya anak mengambil saran pengobatan ini, gimana menurut Umi langkah-langkahnya? Tanya Aminah. Begini, antum sudah ngobrol dengan Alif belum, Lili malah balas bertanya. Belum, anak malu. Aminah tampak gelisah. Nah, menurut anak sebaiknya antum sesegera mungkin ngobrolin ini dulu sama Alif. Hal semacam ini tak mungkin diobrolin melalui perantara. Yang perlu diobrolkan itu misalnya nih, kesediaan dia ataupun masalah peraturan yang harus disepakati antara kalian berdua. Toh, ini kan hanya untuk pengobatan. Jadi hubungan antum dengan Alif jelas tidak sesederhana hubungan antara antum dengan Karim nantinya. Lili menambahkan. Saran Lili terdengar sangat bijak di telinga Aminah. Meski demikian, hati kecilnya jelas menduga bahwa Alif tentu saja dengan senang hati akan menyetujui tersebut. Demikian juga dirasakan dalam dirinya. Ada keinginan yang kuat untuk menjalankan pengobatan tersebut supaya ia benar-benar bisa bersama sang anak. Itu bersamanya dalam keadaan sadar. Dengan kata lain, jika sekarang dia nampak ogah-ogahan di depan Lili, dia hanyalah membangun image supaya dirinya tidak terkesan yang lain. Dia membutuhkan dukungan sehingga seolah-olah dirinya mau menuruti saran pengobatan itu setelah mendapatkan saran tambahan dari Lili. Di sisi lain, Aminah juga berpikir bahwa selain nanti pusing di kepalanya bisa sembuh, dia juga bisa sekalian menuruti saran dari Lia supaya anaknya nanti tidak terjerumus pada hal-hal yang gelap. Baiklah nanti anak akan coba ngobrolin ini dulu dengan Alif. Akhirnya Aminah mengambil keputusan. Nah, begitu. Anak ikut bahagia jika sakit antum kemudian sembuh. Lili tersenyum senang. Oh ya, sebaiknya nanti gitu aja untuk menguranginya. Aminah bertanya heran.